Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Alhamdulillah, saya dengan Pancar, cengki saya yang hebat, di pendampingan terakhir Pak, PI 8 ya. Aduh, alhamdulillah nggak terasa Parian ya. Udah 9 bulan kita berjumpa dengan Parian sampai ke 10 kalinya sekarang. Iya, 10 kalinya. Alhamdulillah. Nanti beberapa hari lagi kita lokat terakhir nih, Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan kita sehat. Alhamdulillah. Ya Pak, ya kita langsung refleksi seperti biasa Pak. Dari sekarang refleksinya satu periode ya, 9 bulan ke belakang nih Pak. Mantap, luar biasa. Ya, apakah Bapak sudah pencapaian Bapak, kemudian sosialisasi Bapak yang sudah dilakukan dari setelah Loka 8 kemarin, bagaimana pengalaman Bapak melakukan sosialisasi kepada warga sekolah dan pas sekolah untuk terkait program Bapak? Ya, terkait program ini mungkin sebelumnya ya 9 bulan ke belakang kita punya 9 cerita juga gitu, tapi ya nggak usah dilama-lamain, itu bisa diambil kata intinya. Sebenarnya dari kisah pertama barangkali ya, kisah pertama dengan guru penggerak itu diawali dengan luar biasa, gemetaran sekali. Selalu kita berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di tempat ya, termasuk rekan kerja kita, rekan sejawat juga gitu. Begitu ada gertakan yang istilahnya permintaan-permintaan dari modul 1, termasuk modul 1 filosofi pemikiran KHD, kemudian nilai dan peran guru penggerak seperti itu. Rasa-rasanya itu menjadikan suatu ide kita membuat program. Membuat program untuk ke muridnya bagaimana, kemudian program kepada gurunya bagaimana, itu dikemas di dalam peran dan nilai guru penggerak di situ kan. Seperti yang sudah saya katakan kemarin Mr. Kim itu menjadikan cukup modal membuat program ke depan. M-nya itu mandiri, R-nya reflektif, kemudian K-nya itu kreatif, I-nya inovatif, dan B-nya berpihak pada siswa. Luar biasa itu dari situ juga gitu. Pengalaman membuat program dan mensosialisasikannya itu cukup luas dan cukup greget sekali ketika pertama disosialisasikan guru-guru, ini program apa katanya? Apa literasi? Kalau literasinya itu udah tahu gitu, literasi ini seperti itu. Tapi yang kita perankan di sini adalah seperti pekan literasi tahunan itu. Nah, mereka mulai ngeh. Oh, Pancar mau ngadain ini ya? Iya. Ini kan udah dibahas sama kita waktu kita pertemuan pertama, kedua dan yang ketiganya itu. Apalagi dibentuk sebelumnya ada istilahnya pembentukan kepanitiaan, kemudian kepala sekolah juga merespon. Kemudian di situ ada kolaborasi antar guru dengan guru, masing-masing memberikan kontribusi. Pancar dari saya ini literasi guru mapolnya, guru olahraganya, kemudian ada lagi dari ekstrakurikuler pramuka. Saya katanya literasi pramukanya itu sebelum digemboskan oleh saya literasi agamanya gitu. Kalau begitu saya ingin juga, bahkan ada respon dari orang tua ingin mengadakan marketplace katanya. Marketplace karena saking sudah dikasih tahu, disosialisasikan kepada orang tua bahwa pada satu saat nanti ada semacam gebiar hasil panen karya dari anak dari hasil literasi itu. Mau Pancar, ini saya juga ingin ini katanya, ingin mengadakan marketplace, kalau kita katakan bazar ya. Alhamdulillah Parian, luar biasa pengalamannya. Kalau diinikan dari A sampai Z rasanya tidak mungkin sekarang itu. Cukup aja seperti itulah. Jadi responnya baik ya, jadi semuanya ya, kepala sekolah, bahkan orang tua, guru-guru. Bahkan ada masukan juga ya, tadi ya, alhamdulillah. Masukan juga seperti itu. Ya, dan ini udah jadi program sekolah betul ya Pak? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan, dan ini kan udah dimusyawarahkan dari tanggal 1 Desember 2021. Kemudian diwacanakan juga tanggal 2-nya dibentuk kepanitiaannya, kemudian tanggal 3-nya langsung disosialisasikan antara guru dengan siswa. Strateginya udah berlangsung. Alhamdulillah, sudah terukur dan memang tanggal-tangannya sudah diinikan. Dan ini adalah kehendak dari mereka sendiri. Pancar ini tanggalnya milih anu biar ini katanya, biar waktunya senggang sebelum nanti ada istilahnya ada ulangan. Nanti sibuk dengan remedial. Ternyata iya. Dan udah ada dukungan ini Pak ya? Iya. Lain itu Pak, ada dukungan apa saja lagi?
yang untuk program ini terlaksana, Pak? Ya, dukungan yang pertama adalah kebijakan dari kepala sekolah. Itu sangat menentukan sekali. Ketika didukung oleh kepala sekolah dan kepala sekolah menciptakan bahwa ini kebijakannya harus begini, kita menambah istilahnya sinkron ke sananya, karena sebelumnya dibicarakan dengan kepala sekolah. Kemudian dukungan dari guru-gurunya juga seperti itu. Mereka mendukung dengan kontribusi beberapa program yang telah digulirkan dari saya kepada mereka dan dikembangkan oleh mereka. Ada misalnya dukungan mereka berbentuk misalnya baik moral, spiritual maupun program yang dia ini yang dia buatkan. Ini program dari istilahnya dari guru mapel olahraga. Ini misalnya saya literasi olahraga katanya. Kalau untuk misalnya wali kelas banyak kan wali kelas, literasi matematikanya, IPS-nya, apa saja yang dia suguhkan, termasuk itu dapat istilahnya memberikan hasanah program. Selain keunggulan yang saya buatkan melalui agamanya, dia juga memberikan tambahan program yang lainnya, sehingga ya alhamdulillah program berjalan seperti memajukan mesin. Ketika satu tombol itu dipijit, semuanya berjalan. Ya, semuanya berjalan alhamdulillah. Membuat sistem, Pak ya. Ya, membuat sistem, betul. Sekarang Pak, kita refleksi pendampingan kita, Pak ya, pendampingan saya kepada Bapak selama 9 bulan ini. Berdasarkan pengalaman Bapak, apa hal-hal yang penting yang Bapak dapatkan dari proses pendampingan ini, Pak? Ya, yang pertama yang penting itu terbina silaturahmi, Pak, dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan pengenalan konsep dan pengetahuan di dalam LMS. Kemudian ada komunikasi aktif dengan guru-guru rekan sejawat, kemudian komunikasi aktif dengan siswa. Dan tak lupa barangkali yang ini adalah lebih penting, terciptanya komunikasi asertif antara kita dengan para CGP yang lain, kemudian dengan fasilitator, termasuk dengan Bapak. Sering-sering saya mendapatkan keluhan, mendapatkan gangguan, kendala-kendala, sering saya komunikasi dengan Bapak itu sendiri, baik melalui WhatsApp, melalui telepon, ataupun melalui Jimit yang kita ini kan tiap berkala ya, untuk persiapan seperti itu. Menurut Bapak, bagaimana dampak pendampingan ini terhadap pembelajaran yang ada di PGPN ini, Pak? Dampak pembelajaran bagi pendidikan program guru penggerak sangat banyak sekali, disajikan melalui mungkin dari pemahaman filosofi KHD Ki Hajar Dewantara, kemudian peran dan nilai guru penggeraknya itu kita lebih memahami lagi, apalagi diperjelas, dipertajam lagi di dalam budaya positifnya itu. Kita melakukan praktik-praktik baik ketika kita menerapkan dengan rekan guru, kemudian menerapkan pembelajaran dengan anak didik juga. Kemudian ada pendampingan yang sering Bapak selalu mengucap coaching, atau misalnya ada budaya positif mengenai pembelajaran berdiferensiasi atau KSE juga, kompetensi dan emosi sosial dan emosional. Itu merupakan hal yang terpenting bagi saya untuk melakukan penggerakan guru penggerak ke depannya. Bagaimana kita memahami pembelajaran melalui PPGP ini dengan baik dan benar, dan apalagi menjadikan transformasi pendidikan yang menjadikan siswa itu merdeka belajar, kemudian tercipta profil pelajar Pancasila, dan apalagi terciptanya nilai dan peran guru penggerak sendiri, menjadikan nilai-nilai yang ada di guru-guru yang ada di sekitar dan siswa yang ada di sekitar. Pernah dikatakan bahwa fasilitator mengatakan nilai dan peran guru penggerak itu bukan saja dipegang oleh gurunya saja, tapi ini harus dipegang dan menjadi prinsip bagi rekan sejawat katanya. Kemudian juga perlu dipahami juga sama anak, bagaimana dia mandiri, bagaimana dia kreatif, dan bagaimana berinovasi. Gitu, Pak Rian. Wah, luar biasa ya penjelasan Pak. Komprehensif sekali, Pak. Kemudian apa saja yang perlu diperbaiki ya? Yang menurut Bapak ada perbaiki dari pendampingan ini untuk angkatan berikutnya, Pak? Yang perlu diperbaiki itu bukan berarti ini salah dan bukan ini tidak baik, justru baik, tapi
agak lebih baik ke Tingkatkan depannya. lagi ya. Di antaranya pertama ya tingkatkan silaturahmi aktif dengan para CGP, kemudian dengan rekan sejawat, dan mungkin silaturahmi yang lebih mendalam lagi dengan pembuat kebijakan, kepala sekolah, kemudian korwil. Alhamdulillah dengan adanya ini justru menambah aktivasi saya dalam bergerak di dalam pendidikan dan bergerak di dalam sosial kemasyarakatan justru dengan adanya PPGP ini. Alhamdulillah justru ada saran dari saya, tolong tingkatkan lagi ke depannya tingkat silaturahmi yang lebih kuat, kolaborasi yang lebih erat, kemudian kerjasama yang lebih mantap lagi begitu ke depannya, seperti itu. Terima Mudah-mudahan. kasih Pak masukannya. Insya Allah mudah-mudahan nanti saya sampaikan juga ke pengelola juga, mungkin jika saya lagi dapat lagi amanah ini Pak ya. Iya. Mudah-mudahan saya juga seperti itulah, mudah-mudahan dapat menjaga amanah ini. Mudah-mudahan Pak juga nanti bisa jadi PP nih ke depan. Mudah-mudahan insya Allah, amin. Ya, kemudian kita diskusi rencana mandiri berkelanjutan ke depan setelah program ini Pak ya. Iya. PGP ini. Apa yang ingin Bapak pelajari bersama komunitas praktisi ke depannya Pak? Ya, yang pertama karena ini adalah gagasan program, berarti program itu harus dikuatkan. Dengan cara apa? Penguatannya pertama dengan PDKT. PDKT dengan teman sejawat, PDKT dengan penentu kebijakan, kepala sekolah, dan terutama mungkin korwil dan para pengawas itu. Dan yang kedua adalah pemetaan program. Pemetaan. Memang program itu harus dipetakan sesuai dengan aset, dengan modal. Ini bagaimana misalnya di ruang lingkup sekolah ini nih, gurunya berapa, itu harus dipetakan. Kemudian yang terakhir ada evaluasi program. Itu harus dipelajari lebih awal supaya nantinya ke depan lebih cerah dan lebih menantang lagi. Kalau program yang ingin di Bapak bersama komunitas Bapak di sekolah apa Pak? Ya, saya tidak muluk-muluk Pak, masalah literasi. Masalah literasi karena dari awal saya ingin mewujudkan menumbuhkan kesadaran berliterasi di sekolah SDN Setragali 2 itu semuanya. Apakah itu kepala sekolah, meskipun dia tidak mengajar, tetap dia harus berliterasi, minimal ekonya, lingkungannya, bagaimana dia menghadapi misalnya lingkungan sekitar antara teman sejawatnya, misalnya dengan bawahannya atau dengan siswanya atau dengan masyarakat pendidikan di dalamnya, itu harus bagaimana ekonya. Kemudian literasinya ya kita sebagai guru mata pelajaran harus benar-benar menanamkan literasi pembelajaran terhadap anak didik, bukan saja hal membaca diri, membaca dalam kertas, tapi membaca lingkungan dia juga harus. Karena apa? Karena kalau dia hanya sekedar literasi membaca saja, itu rasanya seperti sayuran tanpa bumbu. Hambar ya? hambar. Jadi bumbunya dengan hati itu. Bagaimana kita belajar dengan hati, kemudian pendidikan menjadi pulih kembali. Kemudian Pak sudah Pak merencanakan strateginya untuk pembelajaran di komunitas praktisi Bapak di sekolah? Alhamdulillah saya sudah merencanakan pertama melalui timeline yang itu dengan jelas dari tanggal 1 kemudian sampai tanggal 27, 28 Desember, kemudian diakhiri oleh evaluasi program pada tanggal 2 Januari. Walaupun pada saat itu libur, tapi kita kita manfaatkan, kan bisa saja dengan WhatsApp, dengan dengan grup seperti itu. Jadi sudah direncanakan dengan matang, baik waktunya, prosedurnya, kemudian prosesnya itu direncanakan di dalam RTL. Gitu. Kalau Bapak sudah mendiskusikan dengan rekan kerja ini, ada tanggapan nggak Pak? Tanggapannya luar biasa. Mereka menanggapi bahwa program ini jangan dijadikan satu musim saja katanya. Harus ada tindak lanjutnya dan harus berkelanjutan. Berkelanjutan, bukan tahun ini saja, tahun depan, dan ini menjadikan program sekaligus daya jual untuk sekolah, begitu katanya. Saya jadi terheran-heran. Tadinya saya menggolkan satu kejadian, ini malah ingin berkali-kali. Katanya ini menjadikan daya jual, daya dukung. Apalagi katanya sekarang kan mau akreditasi kan. Betul. Jadi dia termotivasi dengan mau akreditasinya, dan katanya ini muridnya mudah-mudahan nanti kedepannya banyak gitu. Seperti itu. Pokoknya saya ingin menanamkan kepada anak bagaimana anak bisa merdeka belajar, begitu aja lah. Tapi kan dampaknya luar biasa ke keuangan juga gitu yang dia raih. Itu yang esensi kita nanti merdeka belajar ya. Wah, luar biasa. Semua program saya ikuti pancar dari awal sampai akhir ini.
perubahannya luar biasa, banyak sekali, Alhamdulillah. banyak programnya. Ya Apalagi tentunya akan tidak lepas dari kontrol dan komunikasi dengan Bapak. alhamdulillah. Terima kasih atas kebersamaan kita Pak selama 9 bulan ini. Iya. Kita lanjutkan nanti di organisasi kita Pak ya, Ya, di insya Allah, PGRI gitu mudah-mudahan. mudah-mudahan. Ya. Kita lanjutkan lagi karena kita satu kecamatan, satu Betul. organisasi ya, alhamdulillah. Bahkan kita tanpa dimaui oleh kita dan tanpa disadari oleh kita, ya orang-orang menunjuk kita bahwa selalu saja kalau Pak Rian ketuanya, Pak Anjar selalu sekretarisnya. Tak apa yang mereka inginkan. Ya semoga kita nanti bisa berlanjut bukan Amin. hanya di PGP ini, tapi kita lanjutkan terus kita dalam semangat grup penggerak. Insya Allah. Amin. Terima kasih Amin. Pak atas kebersamaannya. Sama-sama. Saya merinding nih kalau Oh. di akhir-akhir ini bukan perpisahan, tapi ini adalah Betul. awal kita untuk berjuang ke Betul. depan. Terima kasih atas Iya. kebesarannya. Mohon maaf jika pendampingannya Amin, ada yang amin. salah dari saya. Amin. Nah, Bahkan saya menginginkan bukan hari ini saja untuk pertemuan yang terakhir ini, dan ini mungkin walaupun dikatakan terakhir ini adalah hal yang pertama untuk sosialisasi ke depan kembali. Kita mengadakan komunitas praktisi dengan fasilitator, Nah, betul. dengan para PP untuk apa? Untuk pengarahan penguatan program, saya katakan seperti itu. Barangkali nanti ada hal kendala yang tersendat atau misalnya yang menghalangi, ini akan menjadikan dampak yang luar biasa untuk pengembangan saya bergerak ke depan. Saya ingin berkomunikasi lebih intens lagi dengan Bapak ke depan dan membuat komunikasi praktisi khusus dengan para CGP yang lain sekabupaten. Amin. Saya ingin mengadakan komunitas perintis. Perintis apa? P-nya guru perintis, P-nya apa? Penggerak, E-nya dalam edukatif, kemudian R-nya selalu bereflektif, merenung apa kegagalan kita dan apa keberhasilan kita, dan harus dipertahankan dan harus dikembangkan. Kemudian perintis, R-nya reflektif, kemudian In-nya inovatif, dan tak lupa TIS-nya itu adalah berkaitan dengan peradaban abad ke-21, apa selalu kritis kita itu. Luar biasa, nanti kita akan bawa ke Pokok 9 Pak. Insya Allah, ayo sesarengan. Ya, terima kasih Pak sekali lagi. Saya juga pamit ke teman-teman. Teman-teman, ini adalah sesi terakhir kami di PGP di pendampingan Info 8. Ini terakhir juga pancar. Iya, siap. Di seri ini mudah-mudahan manfaat semua yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir, dari PI 0 sampai sekarang. Mudah-mudahan manfaat untuk transformasi pendidikan Indonesia. Amin. Terima kasih. Insya Allah. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.